Tidak bisa kita ambil satu jabatan setengah-setengah paketnya. Paketnya itu semua. Ya Allah, ini tongkat saya bawa ke sini, kalau nggak ada tongkat ini Pak, aduh Pak, berat hidup saya Pak. Makasih kali ya Pak ya. Ya mau. Padahal itu kan cuma tongkat Bu gitu. Tapi orang-orang yang seperti itu tuh ini yang membuat kita semangat. Iya. Dan bahagia ya. Iya. Dan jujur lebih bahagia gitu. Saya pernah dengar Pak Surya itu kita mendukung Jokowi, nggak ada menteri pun nggak ada masalah. Mendukung Anies Baswedan tanpa syarat, tanpa mahar. Kenapa? Karena Indonesia harus dimulai dengan politik ikhlas, itu memang harus benar demi kemajuan negara, bukan demi kemajuan partai. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selain drama di pengadilan yang belum selesai, terus kemudian ada tukang ngoceh lah kalau bisa kita katakan di media sosial yang luar biasa viral, yang kemudian dibawa kemari untuk menggelar konser-konser yang menghebohkan, terus sepak bola, ya kan. Ada satu hal lain Bang yang belakangan ini juga menjadi perhatian orang, Rabu Pon. Rabu Pon. Nah, ini kan sebenarnya hari yang biasa-biasa aja di kalender Jawa ya, tapi belakangan jadi luar biasa karena kebiasaan presiden kita Pak Jokowi. Ya, jadi beliau setelah beberapa kali ada ini selalu mengumumkannya di hari itu. Rabu Pon itu. Iya, resapel. Nah, cuma beda sama yang lalu-lalu. Ini resapelnya ini kan titik tolaknya itu hanya satu kalau sekarang. Lebih tepatnya satu partai lah kalau dibilang yang jadi sorotan, ya kan, yang dianggap mulai agak menjauh daripada kebijakan pemerintah sehingga dinilai ya kadernya harus ya tidak lagi bersama di dalam. Nah, tapi kan kita tahu Rabu Pon juga sudah lewat dan reshuffle itu nggak ada, ya kan, reshuffle nggak ada, tapi ternyata isu itu nggak berhenti, isu itu terus bergulir dan malah makin liar sekarang, ya kan. Ya, hari ini di Jumpa Tengah hadir seorang politisi muda, ganteng lah ya. Enggak lah, biasa-biasa aja. Humble dan ya mudah-mudahan punya masa depan cerah di belantika perpolitikan nasional. Amin, insyaallah. Ya, barangkali dari beliau nanti kita tidak mendapatkan semua jawaban itu secara terang benderang, tapi paling nggak ada pencerahan lah ya. Sikit-sikit bisa lah. Ya, sudah di samping saya Bang Afif Abdillah. Apa kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah. itu. Apa kabar Bang? Iya, sama-sama juga. Nah, ini kalau anak muda kayak gini memang. Ya, kan? Ya, kita masih muda lah. Itu. Jawabannya selalu tegas. Apa kabar? Sehat? Ya. Kan? Ya, kalau kayak abang-abang dulu kayak aku agak beda dia Bang. Gitu ya. Iya, ngambang dia jawabannya. Yang mana yang sehat pertanyaannya gitu ya. Sehat Bang, sehat orang tua lah. Iya, bukan sehat jambu ya. Itu juga sama. Sehat jambu. Biasa kan orang gitu. Iya. Aku panggil abang aja nggak apa-apa ya. Iyalah. Ya kan di Medan ini abang itu tuturan yang apa kayak diplomatis ya Bang. Ya memang hampir semua lah kita bilang abang. Nggak mungkin kita panggil atu. Atau kakek, betul juga, Medan juga itu atu. Apa kabar tuh? Betul juga kan, rambutku putih panggil atu, cocok. Enggak. Ini kan putihnya putih ganteng Bang. Oh, gitu ya. Di luar ada juga yang manggil Wak Bang. Oh ya? Wak kata. Ini enggak kalau Wak masih enggak apa-apa Bang. Ketua baru koyak. Wah, kalau itu agak gawat kita. Itu dia yang gawat. Koyak cap timpul. Itu ini Medan. Makanya gue ditanya apa kabar? Sehat Bang, cuma kantong sakit Bang katanya. Itu biasa kalau orang Medan Bang. Iya. Tadi di omong-omong kita di sebelum podcast ini aku sempat bilang bahwa
familiar sebenarnya aku sama Bang Afif ini ya. Mungkin 22 atau 23 tahun yang lalu. Ya. Jadi cocok aku dipanggil Wak ya kalau kayak gitu ya. Enggak. Atuk udah bisa lah. 22 atau 23 tahun yang lalu aku waktu masih warawiri di lapangan lah, jadi wartawan itu. Sering di kantor kota, di balai kota. Iya, mungkin kalau Tribuners belum tahu, dulu orang tuanya Bang Afif ini adalah wali kota Medan, Pak Abdillah. Ya. Jadi setelah beliau tidak lagi menjabat, agak-agak ini Bang, misinformasi, nggak dapat informasi Bang Afif ini ngapain sekarang. Sampai kira-kira berapa tahun yang lalu ya, 5-6 tahun yang lalu, udah jadi pengusaha nih Bang Afif, ya kan, pengusaha muda. Pasti HIPMI. HIPMI, wah, udah masuk HIPMI aja nih, pikir kan. Nah, kemudian tidak berselang lama berapa tahun, kok udah masuk politik nih. udah masuk politik dan kemudian jadi anggota dewan pula. Mungkin bisa sedikit Bang diceritakan ini belokannya itu kok bisa seperti itu loh. Jadi dari pengusaha kemudian jadi politisi dan sekarang masuk anggota dewan. Apa ada kira-kira momentum-momentum tertentu yang buat Bang Afif, ya ini mungkin jalanku nih di politik nih, kira-kira ada nggak? Sebelum kita ke angka-angka keramat tadi. Sebenarnya kalau ke politik ya, sebelum ke politik, memang dari dulu kita pengusaha. Oh ya. Dari kuliah, dari sebelum kuliah juga udah SMA sudah mulai usaha, kuliah, merambah ke berbagai bidang usaha, sempat jatuh juga dulu. Gimana? Ya sempat waktu zaman event organizer dulu kan sempat juga kita sempat drop event juga. Organizer Sempat musik atau apa? Semualah, mulai dari racing, dari balap ya. Apalagi musik udah pastilah ya kan zaman dulu. Terus acara-acara lah kita dari SMA dulu kan udah aktif di situ kan. Terus sampai ke jadi HIPMI waktu kuliah tuh HIPMI. Pertama masuk HIPMI itu waktu kuliah awal. Udah masuk kuliah ya. Sudah masuk HIPMI ketika kuliah. Ya, jadi memang dari dulu senangnya itu memang usaha, berdagang lah, ya kan. Terus sampai akhirnya jadi HIPMI aktif, habis itu sempat jadi sekretaris baru Kota Medan. Ya, setelah itu baru jadi ketua HIPMI. Tahun 2013. Jadi HIPMI itu waktu 2013 pertama kali kita tuh banyak yang bilang waktu kita jadi ketua HIPMI itu jadi HIPMI Medan itu jadi HIPMI Syariah. Karena isinya itu yang apa semua kalau nggak berbagi gitu-gitu lah, ya kan. Jadi adalah sering kita mungkin ke beberapa tempat di Kota Medan yang bisa dikatakan banyak orang susah. Di situ sebenarnya kita mulai terpikir ini kok banyak yang susah. Terus mulai dari aduan-aduan masyarakat waktu kita ke sana, sambil kita membantu mereka juga bercerita. Itu juga terpikir ini di mana sekarang selama ini anggaran ini. Itu loh. Itu jadi pertanyaan kita. Ada batas kita dalam membantu. Pasti kan kita punya batas. Tapi kan kita kalau secara anggaran itu kan sangat luar biasa, angkanya fantastis. Dan berangkat dari situ mulai terpikir gitu, ini kemana. Terus kita juga melihat perkembangan Medan yang pada waktu itu terkesan ya begitu-begitu saja, tidak ada satu terobosan baru, dan sangat banyaknya masyarakat yang mengeluh dan lain sebagainya. Itu yang membuat kita berpikir Medan ini kan pernah maju, Medan ini pernah bisa melompat begitu hebatnya. Kenapa tidak bisa dilakukan lagi pada hari ini? Itu yang jadi awal pemikiran di politik, tapi belum serius. Belum bergabung ke partai politik tuh ya. Saya sewaktu di HIPMI saya sudah wakil ketua Golkar Medan. Sudah. Tapi tidak aktif. tidak aktif. Jadi dimasukkan tapi tidak aktif. Kenapa? Karena saya belum ada panggilan rasanya ke sana, tapi karena teman-teman kita di sana semua teman-teman di HIPMI juga rata-rata di sana juga gitu kan. Jadi
Ya kita kan termasuk ketua yang sekarang ya? Ya semua termasuk. Iya. Semua termasuk sebagai teman-teman kita. Iya. Jadi Medan itu kan di situ-situ aja sebenarnya. Pertemanannya pun itu dari situ ke situ juga aja itu. Circle-nya itu ya. Tinggal kita aja teman-teman kita ini bagaimana gitu kan. Makanya setelah itu baru lepas dari HIPMI, setelah meletakkan jabatan, di situ baru terpikir pengen serius. Ternyata waktu pengen serius baru berbicara 1 kali 2 kali dengan beberapa parpol, petinggi parpol lah. Ternyata yang cocok sepertinya itu adalah Nasdem. Dan dalam waktu singkat itu SK sudah diberikan sama Pak Surya Paloh, Ketua Umum. Langsung dari Pak Surya Paloh. Jadi langsung ditandatangani memberikan mandat kepada kita untuk membentuk partai, artinya pengurus partai. Walaupun pengurus kemarin sudah ada di Medan, tapi kita diberikan mandat sebagai ketua untuk mengurus itu. Kita hampir 1 tahun lebih itu, tidak kita jalankan itu mandat itu karena satu sisi kita nggak bisa juga masuk di partai tiba-tiba langsung menggeser semua yang ada. Pasti harus ada proses. Pilihan kita kan prosesnya, apakah kita keras ataukah kita dengan cara yang baik. Makanya saya memilih cara yang baik supaya tidak ada perpecahan nantinya. Karena capek juga kita kalau memimpin lebih sibuk di internal daripada di eksternal gitu kan. Makanya ya itulah akhirnya diambil poin itu sampai akhirnya dilantik sebagai ketua Partai Nasdem Kota Medan. Ya mulai dari situlah kita serius berpolitik lah. Sampai menjadi anggota dewan sekarang. Iya, jadi sebelum waktu diserahkan kepada saya itu Partai Nasdem itu 2 kursi di DPRD Kota Medan. Setelah kita alhamdulillah jadi 4 kursi. Dan bisa fraksi sendiri ya? Fraksi sendiri, satu fraksi penuh kita hari ini. Yang di antara partai yang besar-besar yang kemarin 2019 banyak yang turun banyak di Medan. Nasdem justru naik. Ya kan dia sangat terkait tuh. Kalau Medan masih terasa tuh Pilpres itu dengan Pileg itu sangat berpengaruh. Jadi misalnya kalau kita lihat di Medan basis pendukung 0102 kemarin 0102 basis pendukung Jokowi partai existing yang naik itu cuma 2 partai. Nasdem naik 2 kursi, sama PDI Perjuangan naik 1 kursi. Sisanya semua turun. Golkar dari kalau nggak salah turun 3 dari 7 apa 8 turun 3. P3 dari 5 tinggal 1. Hanura dari 4 tinggal 2. PKPI dari 2 udah nggak ada lagi sekarang. Jadi memang kondisi kemarin kita naik di antara semua yang turun. Kira-kira apa penyebabnya? Ya pertama kalau secara politis pasti di Medan basis pendukung Pak Jokowi besar. Padahal kalah ya. Tapi baginya besar. Oh gitu. Kenapa? Karena partai pendukungnya banyak di Medan. Sedangkan partai pendukung kemarin Pak Prabowo itu tidak begitu banyak, tidak sebanyak Pak Jokowi. Jadi dengan begitu baginya ini kan lebih sedikit gitu loh. Jadi ini juga dan signifikansinya signifikansi dari pendukungnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Mungkin Pak Jokowi lebih banyak yang milih ke PDI dan kemarin mungkin Nasdem salah satunya. Jadi itu yang membuat kenaikan kita yang lumayan tinggi. Tapi tetap lebih tinggi PDI Perjuangan secara growing suara Cuma secara growing partai kursi kita memang termasuk yang tertinggi. Oke. Mungkin ini pertanyaan ini Bang, basic juga lah ini ya. Ini kan dari kehidupan seorang pengusaha kemudian ke politisi. Nah, kemudian sekarang jadi anggota dewan ya. Ada nggak yang kira-kira berubah dari diri seorang Abdillah? Karena sekarang kan nggak bisa sebebas dulu lagi lah, katakanlah seperti itu ya. Ketika jadi pengusaha, kemudian sekarang jadi
anggota dewan. Tentu ada protokoler dong. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya, saya nggak pernah merasa ada perubahan, tapi nggak tahu kalau yang lain berpikir kayak gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak pernah merasa ada perubahan dari diri sendiri ya. Ya. Yang pasti kita merasa hari ini tanggung jawab kita besar kepada rakyat. Iya. Dan mungkin di waktu itu yang sangat berbeda jauh. Nah itu dia. Itu yang sangat berbeda jauh. Dulu mungkin waktu kita banyak lah yang kita bisa untuk sharing-sharing, duduk gitu kan, nongkrong lah kalau kita bilang ya kan. Kalau sekarang mungkin terbatas karena pilihan kita kan dua. Apakah kita tanggung jawab ini kita jadikan sesuatu yang biasa-biasa saja, atau tanggung jawab ini benar-benar kita anggap suatu amanah yang memang harus nantinya kita pertanggungjawabkan. Karena setiap permasalahan di Kota Medan saya melihatnya termasuk tanggung jawab saya. Terutama di dapil lah kita bilangnya. Di dapil luar, berapa Bang? Dapil 4. Dapil 4 itu area, Medan Kota, Deni, Amplas. Wow. Besar tuh ya. Ya. Jadi apa yang menjadi permasalahan di sana secara otomatis jadi permasalahan kita juga. Pertanyaannya apakah kita serius apa tidak dalam menghadapi itu. Dan kita kan nggak bisa. Yang saya pikirkan itu ini amanah nggak amanah main-main. Pertanggungjawabannya juga tidak main-main. Makanya saya berusaha sebisa mungkin menyelesaikan semua permasalahan yang ada di hadapan saya, yang disampaikan ke saya. Tidak semua bisa selesai dengan sempurna pasti, tapi semampu kita coba selesaikan. Mulai dari hal yang memang tupoksi kita, bahkan yang bukan tupoksi kita, yang bukan tugas kita, pun kita selesaikan. Kenapa? Karena rakyat tuh taunya yang penting beres. Anggota dewan gitu beres. Taunya sama dewan beres. Dan ini kan amanah yang tidak main-main. Dan ini bukan hanya pengen jadi bagian dari sejarah, pernah jadi anggota dewan, bukan itu. Dan dewan itu bagi saya bukanlah satu jabatan yang keren gitu. Enggak. Dewan itu sebenarnya pada hakikatnya saya selalu menganggap bahwa semua masyarakat di dapil itu maupun masyarakat Kota Medan itu adalah orang tua saya. Karena saya masih muda, saya menganggap semua orang tua saya, dan tanggung jawab saya sebagai anak adalah mengurus orang tua saya. Jadi mengurus masyarakat itu bukan suatu beban dan bukan sesuatu yang luar biasa. Jadi banyak yang setelah kita urus, wah makasih Pak, luar biasa. Enggak ada luar biasanya, saya bilang. Ini memang tugas saya dan ini memang amanah yang diberikan kepada saya, dan saya menganggap saya sama kayak ngurus orang tua saya. Enggak ada bedanya. Kita kalau ngurus orang tua, kita kalau ngurus orang tua kan tidak setengah-setengah. Nah, ya sama. Itu yang kadang saya harus keras, artinya kadang saya sampai harus mengejar sampai ke dinasnya masing-masing, udah sampai mana urusannya. Tapi ya memang harus begitu. Bahkan kayak ada beberapa case misalnya yang kemarin ada salah satu tiang listrik yang sudah kropos gitu, dan masyarakat sudah minta tapi tidak juga disahuti, ya kan. Saya itu nunggu di kantornya PLN. Iya. Kemarin waktu pertama kali belum ada orangnya Pak. Ya udah nggak apa-apa, saya tungguin. Dibanding masyarakat yang nungguin, bagus saya nungguin. Memang ini tugas saya. Jadi mau sampai sore juga saya di sini aja. Ya tapi alhamdulillah mungkin karena akhirnya diterima juga, dan alhamdulillah aspirasinya itu ditindaklanjuti. Tapi ya itu tantangannya, Bang. Tantangan di DPR ini tidak bisa dengan, mungkin orang berpikir misalnya kita sudah nyampaikan ini selesai gitu. Enggak. Saya harus follow up tuh. Misalnya ini tiangnya udah berdiri nih.
tapi arus listriknya belum dipindahkan. Harusnya nggak masuk. Iya, itu saya mesti nungguin lagi tuh di kantor tuh, ini kapan mau saya mesti ngejar lagi tiap hari. Contoh misalnya waktu kemarin pipa air belum ada pemasangan pipa air di salah satu wilayah di dapil kita. Saya mintanya itu 2 tahun itu sampai pipa itu benar-benar dipasang di sini. Dan itu ngawalnya itu memang benar-benar seperti ngawal apa ya? Hilang-hilang timbul dia. Jadi antara ada, besoknya nggak ada. Hilang, iya. Besoknya ada lagi. Kita tegur lagi, kita marah lagi, ada. Habis itu besoknya hilang lagi. Jadi begitu memang tidak. Jadi perjuangan itu memang berjuang untuk masyarakat. Bahkan seorang DPRD untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat itu berjuang betul. Bukan hanya menyampaikan ke pihak terkait. Bukan hanya cakap aja lah ya. Bukan. Kalau istilah mungkin kan kita ya. pikir ini cakap aja. Enggak. Jadi saya pernah sampai beberapa anggaran itu sudah masuk, tiba-tiba waktu di jalan, waktu sudah mau dijalankan hilang anggarannya. Jadi gitu ya? Itu hal yang benar-benar harus kita kawal betulan. Sangat banyak yang kita sampaikan dalam rapat-rapat yang ada di DPRD Kota Medan yang kita harus kawal betul sampai pelaksanaan. Sampai segitunya ya. Iya. Jadi kerjanya nggak kerja simple gitu. Tidak seperti yang saya bayangkan di awal. Gitu. Tapi, jadi yang abang bayangkan di awal gimana? Iya, yang kita bayangkan di awal ya kita udah habis ngomong udah selesai gitu kan. Kan pasti tuh ya. Apa fungsinya kita kalau begitu juga tidak bisa diselesaikan? Tapi ternyata tidak. Bisa hilang di tengah jalan. Bayangin kami aja yang perwakilan menyampaikan aspirasi yang memang sudah aspirasi masyarakat itu bisa hilang. Apalagi masyarakat. Apalagi misalnya dari kelurahan, dari kecamatan. itu lebih parah lebih lagi. Lama lagi ya. Iya, jadi ini yang artinya masyarakat juga harus mengerti perjuangan di DPRD juga. Kita harus sedetail-detail. Jadi setiap ada RKA masuk, rencana kerja anggaran yang masuk, saya tuh melihat tuh yang tebal-tebal segini nih, yang saya bacain semua. Karena kalau nggak saya baca, bisa jadi yang saya aspirasikan hilang. Jadi sampai begitunya. Walaupun misalnya kita kan ada online, aplikasi online-nya. Walaupun di online dikatakan diterima, tapi belum tentu dikerjakan. Gitu loh. Jadi akhirnya kita sampai melihat yang mana. Ini yang saya masukkan kemarin udah masuk belum? Berarti menurut Bang Apip ini sebenarnya titik tolak permasalahannya itu di mana? Di birokrasinya kah atau bagaimana? Enggak, sebenarnya di prioritas ya. Prioritas dari pemerintah sendiri. Mungkin ada prioritas-prioritas daerah yang lagi dibangun. Sedangkan yang di sini mungkin dengan keterbatasan anggaran kita hold dulu gitu. Tapi di sisi lain kan ada 2. Penyelenggara daerah itu kan ada 2. Dalam peraturannya kepala daerah dan DPRD adalah penyelenggara daerah. Yang namanya dinas itu adalah membantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Maka dari itu sumber informasi itu ada dari pemerintah kota langsung, kepala daerah, dan ada dari DPRD karena aspirasi kita. Misalnya ini reses nih, minggu depan kami mau reses. Reses itu kan resmi tuh. Harus kita serap dan harus ditindaklanjuti sebenarnya. Tapi dari resesnya ditindaklanjuti itu sekian persen cuma. Jadi tinggal prioritas. Mungkin pemerintah kota memiliki prioritas yang berbeda pada waktu itu. Tapi kan ada namanya forum badan anggaran. Di situ kan kita yang mengatakan menurut saya ini juga penting. Kenapa penting? Ya kita harus berdebat kenapa ini penting. Jadi kita harus memberikan poin. Misalnya saya bilang, ini udah sekian tahun tidak mendapatkan air bersih. Di sana udah sakit-sakitan masyarakatnya. Siapa yang tanggung jawab? Kalau nggak pemerintah kota, yang namanya masyarakat sakit seperti ini gitu. Jadi yang poin-poin seperti itu kita harus berdebat. Kenapa ini menjadi penting? Gitu. Ya itu mungkin yang agak capeknya di situlah. Dan mengawalnya itu loh, mengawal dari proses pengajuan sampai pelaksanaan. Karena masuk dalam list anggaran belum tentu juga dikerjakan. Bisa jadi tidak dikerjakan.
Karena mungkin waktu sudah mepet Pak, tidak sempat kami kerjakan yang ini. Tahun depan lah. Kalau tahun depan ke depan yang kasihan masyarakatnya. Karena yang saya selalu sampaikan dalam forum badan anggaran, yang dimarahi masyarakat itu kami di DPRD. Beda dengan eksekutif, misalnya dinas, dia di kantor duduk. Kalau kita ini di rumah itu masyarakat datang semua langsung berhadapan dengan masyarakat ya. Jadi kita kayak buka praktek sebenarnya kan di rumah, artinya apa yang menjadi aspirasi kita tampung semua. Itu yang kita hadapi. Jadi kami setiap hari berhadapan. Berbeda mungkin kalian bisa bicara soal ini prioritas. Kita nggak bisa ngomong gitu sama masyarakat. Mereka pokoknya apa masyarakat itu apa yang sudah di depan mata dia ini harus dibenerin, harus dibenerin. Dia langsung datangin anggota dewan. Makanya kayak gini, misalnya kayak yang pipa kemarin. Pipa airnya. Ya, dari pemerintah kota belum ada anggarannya. Saya cari CSR ya. Sehingga dipasang menggunakan CSR. CSR-nya ada sebagian dari kita, sebagian dari yang lain. Ya nggak masalah lah. Yang penting selesai urusan masyarakat itu gitu. Itulah cara kita kayak mana. Karena jeritannya itu sampai ke kita. Bayangin ditunjukin foto misalnya, Pak lihat ini Pak udah sakit Pak. Aku sakit kuning Pak karena air di sini. Kan kita nggak tega gitu loh. Dan masyarakat zaman sekarang ini mau ngirim video. Wah, tengok nih Pak, udah biasa. Kalau nggak ditanggapin nanti ditaruh di medsos ya. Iya, tapi di sisi lain kita jujur merasa kedekatan. Dengan masyarakat. Kalau mereka mau meminta seperti itu langsung. Pak Apil, tolong kami Pak. Artinya mereka percaya sama satu, wakilnya kedua, gitu ya. Itu dan manjanya seorang orang tua, bukan anak kepada orang tua, tapi orang tua sama anak juga bisa manja gitu kan. Betul. Saya menganggap itu. Jadi saking manjanya sampai semua juga diceritain gitu loh, diaduin ke kita. Dan itu satu kebahagiaan juga sama kita karena ya memang itu tugasnya gitu. Sejauh ini ada nggak yang apa Bang, ada aspirasi masyarakat tuntutan tapi sejauh ini belum terrealisasi? Banyak ya? Banyak, terutama yang berkaitan dengan anggaran. Kalau yang berkaitan dengan misalnya rekomendasi dan lain sebagainya, saya rasa sangat cepat kita. Setiap ada permasalahan di masyarakat, kita langsung keluarin rekomendasi dari fraksi, dari DPRD untuk ke dinas terkait. Itu cepat, ke kelurahan, kecamatan, sangat cepat kita. Kapan? Mungkin hari ini juga udah keluar suratnya. Tapi terkait dengan anggaran ini kan yang harus dimengerti itu, anggaran itu disusun 1 tahun sebelumnya. Tidak bisa tiba-tiba ada masalah maka tahun ini kita selesaikan atau 3 bulan, tidak bisa. Jadi harus diinventarisir dulu nih. Oh ini masalah di sini, dianggarkan untuk tahun depan. Di situ yang sering problem. Satu, kedua bergeser. Bahkan ada beberapa kali sudah pasti lagi, sudah saya pastikan, tapi tidak dilaksanakan juga. Jadi yang begini ini yang jadi permasalahan sebenarnya. Prioritas terhadap masyarakatnya. Jadi saya sampaikan bahwa Medan itu bukan fisik dari kotanya. Medan itu adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Medan itu benda mati kalau nggak ada manusianya. Yang menghidupkan Medan adalah orangnya, adalah manusianya, orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi kita harus care terhadap manusianya. Kita memang harus peduli, memang harus sayang sama orang Medan. Jadi kalau kita sudah sayang sama masyarakatnya, insya Allah kita bergerak jauh lebih baik, akan jauh lebih ikhlas, hasilnya pun pasti baik. Tapi kalau kita berpikir hanya dari fisik, membangun fisiknya saja, tanpa membangun orang-orang yang ada di dalamnya, dan tanpa memikirkan intinya apa bagi orang yang ada di dalamnya, itu tidak akan everlasting, tidak akan bisa diingat selamanya. Karena balik, kita maunya orang Medan ini berkah itu dari dalam. Bukan dari luar.
fisik itu luar. Jadi ibarat kata seperti sampulnya mengkilap di luar tapi isinya di dalam tidak terlalu ini. Begitulah sekarang ya. Kira-kira. Yang saya ya makanya saya tidak bilang kalau hari ini pembangunan infrastruktur sangat bagus. Bagus ya. Tapi di sisi lain kita juga harus membangun orang-orangnya. Jadi sama kayak saya bilang begini. Kalau orang Medan, kalau kita nih, kita nih orang-orang Medan, saya jamin orang Medan ini sayang-sayang sama kotanya. Ya. Saya yakin kali. Karena bangga ada sih dengan kotanya. Dan tapi beda cara kita menyampaikan dan mengekspresikan sayang kita dengan kota-kota lain. Jadi ini jangan disamakan gitu. Betul. Kalau kita di dalam sini sudah damai, di dalam sini sudah saling percaya, sudah saling menyayangi, kita bisa membangun orang-orang di dalamnya. Apapun yang kita bangun dalam kota ini akan sama-sama kita jaga. Dan kita pilih mana kota yang luar biasa pembangunannya, tapi nggak nyaman hidup di dalamnya, atau yang ya pembangunannya oke, sesuai progres, tapi kita nyaman di dalamnya. Ingat, kalau kita mau nyaman maka Medan harus tenang. Senang belum tentu tenang. Tenang sudah pasti senang. Oh iya. Nah, jadi kembali itu harus ditanamkan ke eksekutif yang ada di dalam. Eksekutif itu harus mengerti bahwa kalian sayangi nih orang Medan. Karena kalau kita nyayangin orang, tidak mungkin lah, mungkin 1-2 bisa lah bertepuk sebelah tangan, tapi tidak semua. Dan saya sudah jalan ke masyarakat, yang hari ini saya kecanduan jalan ke masyarakat. Saya candu. Dulu orang tua saya sering sampai tengah malam itu saya bersama tahu masyarakat. Sering ikut dulu. Iya, dan itu saya nggak ngerti ini ngapain gitu kan. Tapi sekarang setelah saya di DPR, saya ngerti rasanya itu gimana, rasa dekat, kepuasan bertemu rakyat itu ya. Kepuasan mereka bercerita itu kepuasan bagi kita. Dan bagi saya untuk menyelesaikan masalah mereka itu satu walaupun kepuasan. Banyak ngeluhnya sebenarnya ya, Bang. Tapi kan memang tugas kita. Iya. Namanya gini, tidak bisa kita ambil satu jabatan setengah-setengah paketnya. Paketnya itu semua. Ya, betul. Termasuk tanggung jawabnya, termasuk yang namanya harus mendengarkan seluruh aspirasi. Betul. Termasuk membaca buku yang tebal-tebal itu kan paket tuh. Kan nggak mungkin mau jadi dewannya aja tapi tidak mau kerjanya, tidak bisa begitu. Jadi banyak yang berpikir ya ini banyak lah, misalnya ini mau jadi anggota dewan, kesannya anggota dewan keren. Tidak pernah yang mewakili lebih keren daripada yang diwakilkan. Ya, betul. Yang hebat itu yang diwakilkan, bukan yang mewakili. Bukan yang mewakili. Jadi mewakili itu nggak ada hebatnya. Yang hebat itu rakyatnya. Ya, ini filosofi yang benar kayak gini sebenarnya. Dan saya selalu mikirkannya, karena saya diajarinya seperti itu gitu. Jadi nggak ada apa-apanya. DPR itu, dewan itu yang nggak ada apa-apanya. Tapi yang berfilosofi kayak abang ini banyak nggak sih di Ya saya nggak tahu masing-masing pribadi, tapi kawan-kawan rata-rata lah kawan-kawan. Tapi banyak juga ya? DPR sekarang yang benar-benar menyauti seluruh apa yang sudah. Jadi seperti lagu-lagu Tempo dulu itu nggak lagi lah ya. Ya kan kita nggak tahu pribadi ya. Artinya yang saya lihat sejauh di DPRD hari ini, saya lihat kawan-kawan pun bagus kok. Bagus kok. Cuman kan mereka pasti ada batas. Kalau saya karena diajari nggak ada yang nggak bisa di dunia nih. Selama kita ada kemauan, semua pasti bisa. Jadi setiap ada komplain masyarakat, kalau dibilang tidak, misalnya ada salah satu contoh tuh yang urusannya sama provinsi kemarin, bantuan lansia. Oh udah nggak bisa Pak. Kenapa? Karena sudah tutup kuotanya dari provinsi. Itu kan dari daerah lain. Kalau daerah Medan ini kan dekat sama provinsi, harusnya bisa tambah 3-4 hari lagi. Nggak bisa Pak, tutup. Saya cari tuh kepala dinas provinsinya siapa, ini siapa. Saya telepon, saya minta tolong. Ini masih ada lansia yang belum masuk untuk dibantu. Jadi ya mungkin ada yang batasnya udah sampai situ, udah nggak bisa lagi gitu. Saya tidak bisa dengar gitu, enggak gitu. Terus dikejar lah. Karena orang percaya sama saya.
Akhirnya gimana? Ya alhamdulillah terbuka. Dapat ya. Alhamdulillah terbuka, dapat bisa kita masukkan. Jadi begitu saya tanya, Bu, kenapa ditutup? Karena begini, Pak. Tapi kan dari Medan dekat, Pak. Bisa tambah 3 hari, Bu. Terakhir saya ingat dari dinas saya telepon, Pak, udah dibuka 3 hari lagi, Pak. Alhamdulillah. Begitulah saya kalau nanya nggak langsung. Dan saya nggak nelpon kepala dinas habis itu marah-marah gitu. Enggak. Ya. Saya nanya apa masalahnya, Pak? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya bantu supaya urusan ini bisa selesai? Kadang kan ada yang marah-marah, nggak beres kalian kerja gini. Itu akhirnya jadi laga ego ya. Iya. Ya kan? Dan saya nyari siapa yang menjalaninya. Siapa Pak di bawah orangnya, Pak? Saya hubungi orangnya. Ya. Apa yang bisa saya bantu? Apa mau, Pak? Kami nggak ada orang, Pak. Ya udah saya mau, kalian perlu berapa orang tambahan? Gitulah saya. Artinya gimana mereka bisa menyelesaikan ini? Tidak dengan kita habis minta, habis itu nggak tahu apa yang terjadi. Pokoknya mesti dapat. Itu kan anak-anak namanya. Ya kita kan harus. Ya caranya seperti apa? Karena toh kita tidak bisa dapat apa yang kita mau kecuali kita bisa membantu mereka untuk menjalankan ini gitu. Ya. Oke, ya keren Bang. Ya makanya kan ini mau zaman pemilu nih. Jadi saya selalu bilang ini kayak di Nasdem misalnya, yang daftar caleg. Ya DPR ini siap capek nggak? Siap capek ya. Kalau nggak siap capek, kita nggak ada jam kerja loh. Tengah malam pun diaduin. Kita kayak saya di telepon tengah malam juga. Kalau orang udah lagi urgent-urgentnya, harus masuk rumah sakit, ditolak rumah sakit dan lain sebagainya. Ya saya urusin tengah malam. Gimana caranya gitu. Dan itu hal yang biasa bagi DPR harusnya ya. Itu hal-hal yang sangat biasa. Memang bagian dari tugasnya gitu ya. Iya, sebenarnya bukan bagian dari tugas kita juga kalau dia masuk rumah sakit, di luar BPJS belum bayar, di luar gitu dulu ini kan. Ya, di luar tapi komisi. Tetap aja harus kita selesaikan. Artinya ya, tolong saya yang jamin. Saya yang jamin ini di rumah sakit, saya yang jamin. Di apa dulu lah, dirawat dulu. Gitu. Dan ini yang harus, kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak turun, kita nggak akan tahu apa problem masyarakat aslinya. Karena kita turun, makanya kita tahu ada ibu-ibu di daerah saya yang dia nggak sanggup membayar uang sekolah dari anaknya. Nggak mahal, 200 ribuan gitu. Tapi itu tidak dapat bantuan. Artinya mereka belum terdata. Yang begitu-begitu kan kita harus bisa masukkan mereka ke dalam pendataan supaya ini benar-benar susah. Ada yang ibu itu buta, suaminya udah nggak ada, anaknya sakit kecil, ususnya di luar. Dan itu saya temukan malam-malam. Jadi saya sering jalan malam. Jalan malam ya. Malam jalan. Night ride lah. Iya. Artinya kenapa? Karena pertama lebih bebas. Kedua masyarakat lebih terbuka karena nggak ada. Kalau mungkin kalau kita turunnya waktu siang apa sore rame tuh. Jadi mau cerita juga kan nggak enak karena didengar tetangga gitu. Tapi kan kalau kita malam gitu kan, itu kan jauh lebih personal. Kita dengan masyarakat langsung dan kita bisa tahu mana yang bermasalah, masalah di masyarakat ini seperti apa, kesulitan mereka itu apa gitu. Yang bikin mereka itu khawatir hidup itu apa gitu. Bahkan yang kita lihat luar biasa, orang Medan ini banyak yang pejuang loh. Banyak yang pejuang, banyak yang ada yang seorang ibu anaknya 4 kalau nggak salah ya, 4 perempuan semua. Tapi ngurus KTP KK juga nggak sempat karena dia dari pagi sampai malam kerja. Anak-anaknya bantuin usaha ibunya di rumah itu. Berjualan ya? Berjualan. Jadi total mereka nggak ada KTP KK gitu, nggak ada. Ini pejuang-pejuang yang sebenarnya harus kita hargai benar di Medan. Kalau nggak ada
dokumen kependudukan susah dapat yang lain-lain dong ya. Iya. Jadi gimana dia mau dapat bantuan? Pas saya ke sana mungkin karena malam mereka lagi di rumah semua gitu kan. Ternyata satu rumah itu begitu penuhnya, rumahnya Masya Allah sudah tinggal rubuhnya aja. Ya, dan kondisinya sangat kesulitan, tapi tidak meminta pertolongan siapapun. Coba waktu saya bilang sama ibu itu, Bu, ibu hebat, Bu. Ibu pahlawan kami semua. Dia nangis. Pak, saya demi anak-anak saya apapun saya kasih. Saya kerja dari jam sekian. Jadi ini hal-hal yang kita perlu. Ini hati, ini kita ngomong hati. Dengan begitu kita lebih ingin berjuang untuk masyarakat itu. Karena kita tahu orang-orang yang seperti itu tuh banyak di Kota Medan. Bagaimana ekonomi Medannya agar bisa benar-benar mengangkat semuanya. Bagaimana bantuan-bantuan yang ada benar-benar tepat sasaran. Karena orang-orang seperti itu tidak mencari bantuan, mereka tidak sempat mencari bantuan. Karena mereka sibuk mencari nafkah untuk hidup. Hanya untuk menyambung hidup. Beda dengan mungkin yang memang udah ngerti bantuan. Memang sudah mencari bantuan aja kerjanya gitu. Itu beda. Jadi ini yang harus kita tahu, kita harus dekat dengan masyarakat itu. Dan saya dengan turun langsung, saya nggak pernah dengar aneh-aneh permintaan masyarakat. Justru masyarakat yang benar-benar butuh pertolongan itu ya. Dan sebenarnya selalu ibu butuhnya apa? Saya cukup BPJS aja Pak, katanya. Saya Pak cukup ini aja Pak, KTP KK ini aja Pak. Yang lain Insya Allah bisa saya urus sendiri Pak, katanya. Maksudnya dia untuk hidup, bukan dia nggak minta Pak bantulah saya ini, nggak ada. Nggak ada. Paling misalnya dia nggak sanggup beli kursi roda, yang begitulah kursi roda, tongkat, itulah yang paling. Dan alhamdulillah kita bantulah semampu kita. Tapi ya begitu yang kita ketemu lansia-lansia di Medan ini banyak loh ceritanya. Saya senang dengerin orang tua cerita, apalagi orang tua yang masyarakat ya, yang kadang udah nenek-nenek gitu. Dia, ya mungkin dia mintanya sama kita kursi roda, tongkat atau apa biar gampang. Tapi ceritanya itu dan ikhlasnya itu pas ketemu kita itu beda, karena mereka memang sudah ingin menasihati kita gitu kan. Dan kadang manggilnya ini anak saya ini gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh nggak akan dapat kebahagiaan tempat lain. Makanya saya orang yang nggak ada hobi Bang. Saya nggak ada hobi sama sekali. Nggak ada. Jadi kan ada orang suka hobinya mobil dulu ya. Sekarang nggak ada. Kalau mau ditanya hobi sekarang ya lebih ke ketemu masyarakat itu udah jadi hobi sekarang. Gitu ya. Kenapa? Karena ternyata memang enak gitu ya. Dan kita merasa kadang justru istirahatnya di situ ya Bang ya. Istirahatnya saya kita bertemu masyarakat itu istirahatnya di situ, jadi lebih plong pikiran, jadi lebih kadang bisa lebih tercerahkan di situ ketika bertemu masyarakat. Dan spending ya, kita menghabiskan uang lebih bagus ke sana, membantu banyak orang dibanding kalau kita beli barang. Karena uniknya manusia ini, kita tuh cuma bisa bahagia kalau kita bisa membahagiakan orang lain. Coba Abang misalnya ada keluarga, Abang punya anak atau Abang punya orang tua. Kita tuh paling bahagia waktu orang tua kita bahagia. Betul. Benar nggak? Ya. Apapun yang kita buat, asal orang tua kita bahagia, asal anak kita bahagia. Iya, melihat senyumnya saja udah hilang semuanya beban. Sebenarnya berarti bahagia kita bukan di kita. Kita beli barang cuma sampai situ aja. Bahagia di orangnya. Ketika orang bahagia dengan apa yang kita lakukan. Ketika orang yang kita peduli, bahagia. Kadang kita nengok senyum orang, melihat senyum orang, karena
kita ada di sana. Kadang hanya karena kita ada di sana mau mendengar, itu jadi kebahagiaannya. Dia bahagianya sedikit, sama kita bahagianya besar. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau mau dicari kebahagiaan ya ada di mana-mana. Ya, betul. Senangkan sebanyak-banyaknya orang, tapi orang-orang yang kita tahu dengan membahagiakan dia bisa membahagiakan kita. Ada orang yang kita bahagiakan tidak akan pernah bahagia juga. Ya, betul. Tapi ya itu dia orang yang bisa bersyukur, kita akan lebih ikhlas dibanding orang yang kadang kalau kita bantu ada juga yang begitu, tapi tidak selesai gitu. Ada aja masalahnya setiap hari. Pening sendiri jadinya kan. Nah, tuman istilahnya. Ya. dan itu yang kadang itulah tantangan di masyarakat. Tapi kalau kita bertemu dengan orang yang tepat dan memang benar-benar orang yang butuh, jauh lebih bahagia bagi kita. Dan cukup karena lebih sama kita cukup, sama mereka lebih. Ya. Jadi kalau kita mencukupkan mereka itu tidak banyak. Kadang hanya dengan kursi roda, hanya dengan tongkat itu bahagianya udah pas ketemu. Ya Allah, ini tongkat saya bawa ke sini. Kalau nggak ada tongkat ini Pak, aduh Pak, berat hidup saya Pak. Makasih kali ya Pak ya. Padahal itu kan cuma tongkat Bu gitu. Tapi orang-orang yang seperti itu tuh ini yang membuat kita semangat. Dan bahagia ya. Iya. Dan jujur lebih bahagia gitu. Sama kayak misalnya kita bisa kemarin yang pipa air itu sampai buat acara itu masyarakat ya ngirim video ke saya, Pak kami udah masak ya Pak, awas Bapak nggak datang besok. Gitulah. Kami udah masak ini Pak. Sudah dapat air bersih, masak airnya ya. Pak ini kami masak Pak, tek-tekan kami Pak katanya kan. Video lah orang tuh rame-rame. Dan memang masak sendiri, acara mereka yang buat sendiri hanya untuk bilang makasih aja. Waduh, luar biasa itu. Itu nggak akan pernah bisa dibeli. Betul. Waktu kita ikhlas, dibalas dengan terima kasih yang ikhlas, kita nggak perlu yang lain. Kita tidak perlu yang lain. Terima kasih yang ikhlas cukup bagi kita. Rasanya itu sama saya itu udah cukup untuk senyum setahun itu. Begitulah artinya. Kadang kita mengingat itu balik. Wah. Dan kalau kita ke sana sangat terasa kekeluargaan itu. Menambah keluarga baru. Jadi sebenarnya ini pekerjaan yang sangat bisa dinikmati bagi yang benar-benar ingin mengabdi. Benar. Tapi kalau kita sibuk, habis ini apa? Habis ini mau jadi apa? Kita nggak akan jadi cukup. Nggak bekerja. Tapi abang nggak mikirkan 2024 nggak? Gimana? Secara kepartaian saya bisa pikirkan. Artinya target kita secara kan, kepartaian, secara pribadi mau 2 periode gimana? Ya kalau untuk saya melihatnya begini. Kalau menurut masyarakat, menurut Allah Subhanahu Wa Taala, saya bisa bermanfaat di posisi saya yang sekarang. Ya kalau memang ini bisa membawa manfaat bagi masyarakat, ya insya Allah itu akan. Karena gini. Tetap di Medan? Di Medan. Atau ke provinsi? Kenapa saya di Medan? Karena Medan masih banyak PR. Provinsi kita ngomongnya global. Sedangkan Medan ini kita ngomong yang kecil-kecil itu loh. Yang lebih terfokus ya. Itu yang masih banyak di Medan yang belum selesai. Medan ini sangat besar potensinya. Ekonomi kita masih bisa jauh 3 kali lipat di atas hari ini. Yang masih bisa berkembang. Sangat Medan bisa berkembang. Asal kita bisa menjaga peran dari pemerintah sebagai yang ngebus ekonomi itu. Dan membuat aturan-aturan yang membuat pengusaha atau UMKM lokal bisa benar-benar menjadi tuan rumah di kotanya sendiri. Sejauh ini menurut abang di bawah pimpinan wali kota kita yang sekarang sudah on the track. Untuk UMKM ini sudah on the track. Kita perlu tapi perlindungan untuk UMKM kita. Jadi, maksudnya perlindungan gimana tuh? Perlindungan UMKM kita ini tidak akan bisa bersaing dengan yang dari pusat misalnya, dengan
dana yang begitu besar, ngelawan UMKM yang modalnya pas-pasan. Kita harus benar-benar menciptakan peluang-peluang ekonomi di masing-masing dari daerah, karena Medan ini sangat unik. Beda daerah, beda kekuatan ekonomi. Kita ngomong Merak Jingga, beda kekuatan ekonominya dengan Jalan Halat. Oh, bahkan di jalan antar jalan saja sudah berbeda. Ya. Merak Jingga dengan Jalan Halatnya. Kalau kita ngelihat dari situ, Jalan Masjid, spare ya part, kan? Dengan SM Raja, beda. Betul. Beda. Jadi bagaimana kita perlindungan tuh begini? Bagaimana agar pengusaha UMKM ini benar-benar bisa mendapat kuota, jatah pertama menjual di modern market yang ada di Kota Medan. Modern market yang ada di Kota Medan, yang besar maupun minimarket nih. Sehingga pasti mereka ditempatkan di rak depan. Jangan rak belakang, dikasih kesempatan tapi dikasih di belakang. Nggak ada yang beli juga. Betul. Gitu loh. Dan jangan kalau masuk ke rak itu mesti bayar lagi, enggak. Jadi ini harus benar-benar diberikan prioritas. Ada regulasinya sudah ada belum? Ini akan kita bentuk peraturan daerahnya, baru terbentuk pansusnya. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan mulai pembahasan peraturan Ranperda, rancangan peraturan daerah. Tapi akan kita masukkan itu di online. Kita ingin online ini kalau klik halaman depannya muncullah UMKM Kota Medan. Online apa ini maksudnya? Ya, marketplace. Oh, mau dibuat? Ya. Atau sudah dibuat? Marketplace yang ada. Oh, marketplace yang ada. Jadi sekarang. Marketplace yang ada misalnya dia jualan di Medan. Ya, benar. Misalnya salah satu marketplace yang ada di Indonesia lah. Yang ada di Medan juga. Pas ngeklik aplikasi atau websitenya muncul. Maka yang pertama muncul adalah UMKM duluan. UMKM itu kan bisa dipakai regulasi peraturan daerah. Sewaktu kita jualan di Medan, maka harus menonjolkan UMKM Medan duluan. Misalnya 30-40% dari halaman itu untuk UMKM Kota Medan. Berarti harus ada kerjasama sama marketplace-nya dong? Iya kan? Bukan kerjasama, aturan yang harus kita buat. Jadi mereka harus tunduk terhadap aturan itu. Bukan kalau mau kerjasama bikin, kalau enggak ya harus ada ini satu keharusan gitu. Keharusan mereka harus comply dengan peraturan daerah di Kota Medan. Karena Medan adalah kota dagang, Bang. Kan? Medan ini kota dagang. Lucu. Kita di kota dagang susah. Untuk rakyat kita sendiri, pedagang kita kesusahan di kota dagang. Coba abang bayangkan ya. Medan ini kota dagang. Perdagangan di Kota Medan ratusan miliar perputaran uangnya. Bahkan mungkin kalau kita tahunan triliunan ini. Tapi pedagang kita berdagang di Kota Medan yang besar ini kesulitan. Sedangkan pedagang bukan dari Kota Medan masuk ke Kota Medan bisa untung. Ya. Lucu nggak kira-kira? Betul. Makanya kita harus lindungi, kita harus kembangkan UMKM ini. Pertama mereka bukan perlu pengembangan, mereka perlu dilindungi dulu. Setelah terlindungi, baru kita bisa ngomong pengembangan, gitu loh. Makanya perlindungan itu. Satu lagi dengan ada minimarket yang ada di Kota Medan ini. Janganlah sampai ke jalan-jalan kecil, jalan-jalan kelas 3. Karena beda loh, nyari untung sama nyari makan. Benar. Itu beda. Dan kalau UMKM kita, ini yang saya bilang, kita berpotensi tumbuh 3 kali lipat daripada yang kita miliki hari ini. Ekonomi kita kekuatannya jauh lebih kuat. Kenapa? Karena kalau UMKM, abang belanja di UMKM, abang belanja di warung nih. Warung. Belanja beras. Abang beli beras. Itu uang dia terima. Ya kan? Kalau abang belanja di minimarket yang dari berjaringan pusat itu, waralaba, dia terima uang, habis itu dia transfer ke pusatnya. Belanjanya di pusat. Di pusat. Bukan di sini ya. Apa efeknya sama kita? Hanya
Orang Medan ini cuma tempat nyari duit aja. Iya. Kan Cuma tempat aja di sini, numpang tempat. Tapi kalau UMKM bang, habis itu dia beli beras, abang beli beras, dapatlah dia untung. Dia makan di mana? Ayam Penyet di dekat situ juga bang. Iya, betul. Bisa ngerti ya bang? Iya. Uangnya di mana? Berputar di situ, di seputaran, di lokal kita. Iya. Bayangkan, kalau UMKM kita semua bisa kita lindungi. Perputaran uang yang memang udah harus dibelanjakan oleh masyarakat berputar di Medan-Medan aja, nggak akan keluar. Atau kita jagalah 40% di dalam Medan. Dengan itu kita udah 3 kali lipat ekonomi kita. Jadi ini ilmu ekonomi yang simpel ini sebenarnya. Benar. Tapi gimana kita secara peraturan daerah ini bisa kita jalankan. Satu lagi adalah harus dirubah sistem ketenagakerjaan di Kota Medan. Bagi perusahaan menengah besar yang ingin mengambil karyawan, wajib 60% minimal harus orang Medan. 60% dengan harus orang Medan. Ya. Bukan rasis ya? Ya. Bukan rasis ya? Ya, bukan. Cuman maksud kita adalah banyak pembangunan di Medan ini bang. Yang mengerjakan, yang membangunnya bukan orang sini, bukan orang Medan. Iya. Emang orang Medan nggak pandai? Banyak yang bilang orang Medan memang nggak pandai. Kenapa? Karena nggak dikasih kesempatan. Betul. Karena nggak diajarkan. Ya. Kalau kita bikin regulasi wajib mengajarkan orang Medan, boleh, silahkan transfer dari manapun dibawa ke Medan untuk mengajarkan orang Medan, boleh. Ya. Kenapa? Balik bang, ekonomi. Waktu yang membangun bukan orang Medan, ada datang ratusan orang, bukan orang Medan. Habis itu dapat gaji, gajinya dikirim ke luar lagi, keluar pulau Sumatera malah, ya kan? Ya, betul. Ekonominya yang naik di mana? Di luar sana, bukan di sini. Iya. Kalau yang dipekerjakan orang sini, belanjanya di mana? Ya. Di Medan. Dua ini kita kunci, ekonomi kita kuat, naik ya. Nggak ada resesi itu, nggak usah takut kita. Enak gitu udah. Ada fondasinya ya, kekuatan dari itu. Bawah. Makanya kita berharap Medan ini jangan cuma dijadikan tempat untuk menjual, cari untung. Betul. Orang harus, perusahaan itu harus ada efeknya bagi Kota Medan. Ya. Harus memberikan efek bagi Kota Medan secara ekonomi, dan jangan cuma cari untung aja. Ya. Saya selalu bilang itu, perusahaan itu nggak boleh cuma cari untung, cuma jualan habis itu ditransfer ke sana. Nggak. Harus tetap di Medan, supaya apa? Ekonomi kita bisa 3 kali lipat lebih hebat daripada yang hari ini. Oke. Ya, menarik sekali. Mungkin setelah ini akan ada yang lebih menarik lagi. Kita istirahat dulu. Para Bapak Ibu bisa hadir di sini, yang mudah-mudahan silaturahmi ini bisa kita terus jalin selamanya, kalau bisa sampai ke anak cucu nanti.
Iya, yang khususnya di luar. Nah, nanti kita cek di BPJS. Kalau memang belum masuk sama sekali, langsung aja bawa ke Pirngadi. Kalau memang harus dioperasi, dioperasi. Kuat ini ya? Iya, kuat. Siapa namanya nih? Didin, Pak. Didin. Kuat ini. Ini nanti besar jadi presiden. Ya. Kami izin ya Bu ya. Sehat-sehat Ibu ya, sehat-sehat Ibu ya. Jadi Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Saya Afif Abdillah Bu. Ada sedikit dari kami Bu. Makasih Izin Bu. banyak ya. Iya Bu. Ya, kita kembali karena kasihkan ngomong tadi sampai lupa yang disebutkan pertama tadi Bang soal Rabu Pon. Itu bagaimana Bang? Dalam perspektif Abang lah. Pertama, kita seperti yang sudah disampaikan oleh DPP Partai Nasdem bahwa Nasdem adalah partai yang konsisten mendukung Pak Jokowi sampai dengan habis masa jabatannya tahun 2024. Ya. Jadi soal Rabu Pon ini soal reshuffle kabinet ini berarti. Ya, gitulah kira-kira. Itu adalah hak dari Presiden Jokowi untuk mereshuffle kabinet yang menurut beliau tidak bisa membantu, artinya kurang, dan beliau untuk program-programnya itu bisa terlaksana maka harus mengganti. Dan sejauh ini yang saya terima dari DPP itu tidak menjadi permasalahan bagi kami. Bahkan gitu. Saya pernah dengar Pak Surya itu kita mendukung Jokowi, nggak ada menteri pun nggak ada masalah. Ya, gitu ya. Kenapa? Karena kita mendukung itu ikhlas, tanpa syarat, tanpa mahar. Sama dengan demi kemajuan bangsa dan negara. Ya. Sama dengan hari ini kami mendukung Anies Baswedan tanpa syarat, tanpa mahar. Kenapa? Karena Indonesia harus dimulai dengan politik ikhlas, itu memang harus benar demi kemajuan negara, bukan demi kemajuan partai. Gitu loh. Ini yang selama ini kami sudah disampaikan poin-poin seperti ini dalam mendukung Pak Anies. Kalaupun ada kemungkinan terjelek yang terjadi, kita tetap mendukung Pak Jokowi sesuai dengan komitmen kita sampai tahun 2024. Artinya tidak merubah komitmen kami untuk Jokowi 2024. Tetap, Tapi setelah 2024 kita sudah bersama Anies Baswedan. Artinya sampai dengan 2024 kami komit. Tetap dan bersama Nasdem berkali-kali disampaikan Pak Surya bahwa kita bukan pengkhianat. Ya. Kalaupun tidak ada jatah menteri pun sama kita, kita tidak akan berkhianat. Kita akan tetap bersama Jokowi. Karena tujuan kita, komitmen kita sampai dengan 2024 itu akan kita jaga. Kecuali Jokowi mau maju lagi habis 2024, itu lain ceritanya. Tapi kan secara undang-undang dan konstitusi tidak diperbolehkan. Maka dari itu Nasdem harus mencari sosok yang lain, yang baru, yang menurut Partai Nasdem memang bisa melakukan gerakan perubahan untuk kebaikan Indonesia, tapi dengan tidak berkompromi kepentingan partai. Makanya saya harus ceritakan Pak Anies Baswedan itu didukung. Saya ingat hari Sabtu kalau nggak salah itu Pak Surya masih di Singapura. Minggu itu beliau sudah di Jakarta. Langsung ketemu Pak Anies, menyampaikan besok akan dideklarasikan. Jadi Pak Anies Baswedan itu baru tahu 1 hari sebelum deklarasi. Kalau memang ada kepentingan yang lain-lain, harusnya kan udah sejak lama udah tarik ulurnya udah lama nih. Betul. Artinya ini setelah diumumkan nama Pak Anies salah satu sebagai yang kemungkinan akan diusung oleh Partai Nasdem,
tidak diberitahukan apapun, tiba-tiba langsung dipanggil, langsung ketemu, langsung disampaikan bahwa kita akan mendukung Pak Anies. Besok datang gitu. Gitulah kira-kira. Sehingga pagi-pagi Pak Anies besok udah di kantor DPP. Jadi memang itu adalah salah satu yang menjadi komitmen Partai Nasdem, dan kami selalu melihat itu dari dulu. Tanpa mahar, tanpa syarat itu menjadi salah satu bukan cuma jargon. Seperti misalnya kami di hari ini lagi bacalek nih, lagi penyeleksian bacalek, pendaftaran bacalek. Itu nggak ada mahar satupun, sepeser pun nggak ada. Nggak pakai mahar ya? Nggak. Kenapa? Karena kita konsisten, bukan habis pas daftarnya nggak pakai mahar, tapi nanti pas proses adalah gitu. Enggak, sama sekali enggak ya. Sampai proses ada nomornya. Bukan bayar bayar depan, bayar belakang enggak ya? Ini bukan DP-nya nggak ada, habis cicil, bukan. Ya. Ini enggak, ini memang betul-betul gratis. Artinya dalam proses pendaftaran sampai dengan nanti keluar nomor urut tidak ada biaya apapun. Karena kami melihat begini, kalau memang ada disiapkan biaya oleh si caleg, bagus untuk masyarakat. Benar. Dibanding untuk partai. Untuk apa ke partai? Untuk kepentingan siapa? Kepentingan pribadi. Untuk apa? Kita kan kepentingan kita kan untuk kota kalau kita di Medan. Kepentingan kita kan untuk kota Medan. Bukan untuk pribadi gitu loh. Karena toh saya juga sebagai ketua partai tidak pernah memberikan mahar apapun untuk menjadi ketua. Berarti ketika abang dapat mandat tadi nggak ada tidak apa-apa ada ya? Wallahi demi Allah nggak ada. Sepeser pun nggak ada. Itu udah keluar suratnya gitu ya? Iya. Dan selama saya menjadi ketua partai ini pun tidak ada permintaan aneh-aneh dari pusat. Tidak pernah minta apapun DPP. Jadi kalau kami datang ke DPP pusat hanya konsultasi. Tidak seseram DPP yang lain gitu loh. Jadi seorang anggota DPRD masuk ke dalam kantor partai itu biasanya kan sesuatu yang banyak yang bertanya gitu kan. Tapi kalau gitu ya. Nasdem enggak. Saya malah konsultasi sama ketua DPP. Sama Pak Surya, sama wakil-wakil ketua yang lain, dan itu kayak nggak ada batas. Ini yang saya rasakan di Nasdem, dan ini bukan karena ini memang benar adanya gitu loh. Ini yang poin yang selalu ditekankan dan sampai sekarang tidak pernah terlepas dari kita bahwa tanpa mahar itu adalah harga mati. Ya. Oke, kita udah dapat jawaban soal tadi Rabu Pon. Kalau untuk Sumatera Utara gimana? Sekarang ini kan apa ya? Kalau di Sumut ini kita kan punya, ya bisa dibilang lah, dua pimpinan yang sama-sama sangat populer nih, ya kan, di tingkat yang mana provinsi. Yang mana ini? Ada ya kita sebut aja namanya Pak Edi satu sebagai gubernur kan, kemudian ada Pak Bobi ya kan. Ini kan santer-santer kedengaran nanti 2024 kan dua-duanya kan maju gitu kan. Dengar. Jadi kira-kira sudah ada nggak langkah Nasdem? Sampai sekarang kalau dari Nasdem kita belum ada arahan apapun dari pusat. Belum ada ya. Ada agak dekat. Baik itu dari pusat maupun dari Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Utara. Belum ada ya. Belum ada. Tapi yang pasti dua-duanya baik. Dua-duanya bagus. Dari kacamata Nasdem dua-duanya baik. Dua-duanya bagus. Dua-duanya baik dan dua-duanya diusung oleh Partai Nasdem. Iya. Jadi sebenarnya ini adalah ya kita melihat nanti mana yang paling baik di antara yang dua ini, atau mungkin ada lagi yang lain. Kita tidak tahu. Tapi yang pasti apapun konstelasi politik yang ada di Kota Medan harus bermuara pada masyarakatnya. Kayak saya bilang tadi, ke Sumatera Utara harus bermuara pada orangnya. Jadi kita harus isinya lah ya, bukan sampulnya. Iya, benar. Jadi bukan tentang di luarnya, tentang infrastruktur, pertanian dan lain sebagainya. Enggak. Gimana kita mensejahterakan orang-orang yang ada di dalamnya.
Itu aja. Berarti sejahtera dulu baru ini dulu. Oh iya, gitu ya. sehat baru sejahtera. Tidak mungkin bisa sejahtera kalau nggak sehat. Ya. Nah, karena kalau orang yang sejahtera tidak sehat, tidak terasa sejahteranya. Ya, tidak tenang dan tidak nyaman tadi lah ya. Jadi kayak Aceh gitu, provinsi Aceh itu sudah UHC, kita UHC terlambat. Provinsi Aceh itu udah 10 tahun lebih UHC. Gitu ya. BPJS itu memang udah gratis di sana. Jadi hal-hal seperti itu ini lebih penting. Jadi bukan penting Sumatera Utaranya, tapi yang penting orangnya, manusianya harus sejahtera, harus benar-benar terurus dan terjamin. Kalau manusianya tidak terurus, tidak sejahtera, maka kita bangun pun apa yang mau kita bangun? Ya. Kalau kita bangun infrastruktur habis-habisan, Bang, orangnya sakit semua, untuk apa? Ya, betul. Baik, menarik sekali, Bang. Mungkin yang terakhir lah. Oh ya, siap. Ya, Kang. Closing statement aja, Bang. Ya, soalnya apa kira-kira? Iya. Udah kena bereng awak ini. Closing statement tentang apa nih, Bang? Sebagai anggota dewan, kemudian bagaimana memandang Kota Medan ke depan terutama. Pertama, sebagai anggota dewan, kayak yang saya bilang tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Medan bukan fisik dari kota, tapi Medan adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Medan ini bukan benda mati. Medan ini hidup karena orang-orangnya. Tugas dari pemerintah adalah mensejahterakan dan memfasilitasi seluruh orang-orang yang ada di dalam kota Medan, sehingga seluruh kebutuhan mereka bisa terpenuhi. Karena hakikatnya kita di sini tinggal, ya, apapun yang kita bangun di sini tanpa berfokus pada manusianya, maka pembangunan itu akan sia-sia. Jadi kita berharap pembangunan ke depan memang berfokus pada manusianya. Satu. Kedua, soal ekonomi. Ekonomi di Kota Medan hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa bisa 3 kali lipat dari nilai ekonomi kita hari ini kalau kita bisa melindungi UMKM kita dan bisa menjamin pekerjaan kepada masyarakat Kota Medan, memberikan peluang pekerjaan yang lebih terjamin kepada masyarakat Kota Medan, sehingga UMKM Medan bisa menjadi tuan rumah di kotanya sendiri, pekerja Kota Medan bisa menjadi pekerja di kotanya sendiri. Itu dulu sebagai penjamin dari manusia yang sejahtera itu. Selanjutnya adalah pembangunan infrastruktur yang hari ini dibangun di Kota Medan, dan kita berharap seluruh pembangunan yang ada di Kota Medan hari ini benar-benar bisa terwujud sesuai dengan deadline yang sudah ditetapkan. Dan kami berharap dengan adanya pembangunan yang sudah dilaksanakan bisa berefek bagi seluruh warga Kota Medan, terutama dari segi ekonomi, karena tidak ada gunanya pembangunan tanpa ekonomi yang baik. Seperti yang saya sampaikan, bahwa ekonomi kesannya biasa-biasa saja, tapi sewaktu ekonomi hancur, maka negara bisa hancur. Betul. Tragedi 98 Jangan bukan karena infrastruktur, betul. tapi karena ekonomi. Jadi dengan 2023 kita menghadapi resesi, kami benar-benar meminta kepada pemerintah kota, dan kami akan memfokuskan bagaimana mengarahkan anggaran agar bisa lebih menopang ekonomi kita agar tidak menjadi hancur akibat resesi yang seringkali kita dengar pada hari ini. Dan kalaupun resesi terjadi di Indonesia, kita ingin Medan tetap berdiri ekonominya, aman dan kuat. Bagaimana caranya, itu yang akan kita fokuskan nanti di peraturan daerah dan di badan anggaran, sehingga benar-benar bisa kita arahkan pembangunan ekonomi yang baik. Karena ekonomi yang baik, insya Allah orangnya
akan baik sejahtera juga. Ya, baik. Terima kasih Bang Apip sudah bersedia jumpa tengah dengan saya hari ini. Semoga apa yang kita percakapkan ada manfaatnya. Amin, Terima kasih insyaallah. juga kepada Tribuners yang sudah mendengarkan. Kita jumpa lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pokoknya semangat Pak. Sehat ini Pak. Sehat. Bentar aja nih kita sini. Amin ya Allah. Ya. Gimana Pak? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Kenapa? Oh, nggak usah takut. Insya Allah yang paling bagus tadi dikasih orang. Amin ya Rabbal. Gini ya, nanti ada orang bilang mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Tapi kalau ada yang kurang nanti bilang. Amin ya Allah. Makasih Nanti direktur medis Bu Muji udah, nanti yang di kepala perawat siapa? Kepala perawatan, Jarma. Bu Dharma. Oh, betul. Ntar saya hubungi juga ya. Ya, Pak. Terima kasih banyak ya Pak Apip. Sukses selalu ya. Ya, semangat.